pakem. Iya, aku nyalahke pakem. Dari dulu. Statementku nggak pernah berubah. Sugeng dalu tak napa? Tak ada dengar apa gayang masalah apa lobet dalam minggu ini, masalah apa? Masalah nyalahke pakem apa emang satu. Alhamdulillah kalau siap Kang Robert. Halo Mas Mutahar, tak jawab ini, tak nanggapi. Ya kemarin dalam minggu ini sing warke apa aku juga menyampaikan statement juga, omongan juga pas di grup TikTok sama dulur-dulur juga nggih. Napa masalah lobet sekarang ini kenapa tadi kayak gini, kenapa? Semua saya nanggapi gini mawon. Pemain iki wis dewasa kabeh. Satu, kenapa sepi? Terus kenapa saya juga bilang, kenapa saya nyalahke pakem? Iya. Terus kedua nih, pemain sendiri, ketiga nih. Terus efek permainan Balibu dulu nih, terus sekarang masalah pakem apa disalahkan? Gini. Penjelasan aku tak sampaikan ini, kita runtut aja nggih. Napa? Pertama, dulu tahun tak disampaikan yang waktu itu mulai puncak-puncaknya pakem itu, kenapa saya bilang pakem itu ya mas bikin masalah sepi. 2017 puncak pakem itu yang baik itu. Nah terus berikutnya ada permainan, ada yang main ke Balibu. Pertama ada yang main ke Balibu, nongol pakeme Balibu, dari Balibu itu pada kenapa terus akan efeknya sepi. Kenapa sepi? Sepi itu karena orang udah nggak males, nggak mau nyetel, terus jadinya nggak mau nyetel untuk ke dewasa. Orang berpikir main Balibu aja lah, setel titik sepenting muni, setel kencang sepenting muni. Dan dari tahap itu orang mau nyetel apa? Nyetel ke dewasa kan bikin males. Orang yang main dewasa semakin berkurang karena banyak beralih ke Balibu. Terus Balibu, dari Balibu itu untuk apa? Bikin lagi, dibuat kelas-kelas macam lagi. L1 kayak apa itu saya nggak tahu, macam-macam itu semua. Sepi ramenya. Itu tetap IO itu untung gimana pun. Karena di pemain lobet itu disesuaikan dengan jumlah gantangan. Kita bicara dari sisi pemain. Aku pemain, bukan IO, bukan apa, bukan yang ngambil keuntungan dari lobet. Kalau saya pengen ngambil keuntungan dari lobet, esok aku kayak pakan sendiri. Apapun nggak ngapain, aku sharing-sharing. Tak bongkar semua perawatanku dari awal, dari 2014 tak bongkar semua sampai sekarang. Perawatan lobet. Banyak yang DM, kenapa jenengan apa bagi-bagi kayak gitu, apa? Bongkar-bongkar rahasia. Ya kita untuk ramaikan kan bongkar rahasia semua biar semua bisa jalan. Itu pertama. Nah, terus apa? Kita nggak nyalah kayak apapun. Kita salahkan karena semakin banyak pakem itu. Tiap IO sekarang main ke IO A pakemnya ini, main ke IO lainnya beda lagi. Nah itu kenapa saya sampaikan, itu pakem yang bikin masalah juga, bikin sepi. Terus berikutnya mau di share apa, aku bicara, saya ngamati bicara apa adanya sebagai pemain, nggak tendensi apapun, nggak ngewangi siapapun, dan gitu. Terus nongol lagi, kenapa tetap nyalahkan pakem? Pakem dulu baik, orang cari burung maksimal itu yang nampil maksimal itu loh. Orang protes dengan bahasa munake lobeti angel, ini semua burung kita bunyiin burung itu semua angel. Betul deh.
Kita bunyiin burung itu emang angel, semuanya angel. Bunyi lobet, maksimalkan lobet. Untuk mencari burung yang istimewa, apapun itu lomba. Kan nyari yang nabrak nggak ngurangi nilai, turun ngurangi nilai. Gitu loh. Kita bicara global. Yang utamakan penampilan ini maksimal. Pakem dulu yang kita sampaikan kena puncak Pakem Bagus 2017 itu kenapa? Turun masih ngurangi nilai, ngurangi nilai, terus apa? Mentil ngurangi nilai, masuk jeruji, belahan jeruji ngurangi nilai. Gimana caranya maksimalkan sampai bisa nangkring di tengah? Bebek ngurangi nilai. Nah, kita wis dewasa, jangan bicara sekarang itu nggak dewasa. Jangan bicara sekarang itu pemain nggak dewasa. Pemain sudah pinter semuanya. Semua bisa amati. Saya bicara kenapa pakem itu yang selalu bikin masalah, berubah yang bikin sepi. Karena kita ngobrol. Saya melihatnya dari dua sisi pemain. Nah, IO gimana pun rugi tinggal nutup, kan gitu kan gitu aja. Terus kedua yang global, nyalahkan juga ada Bali Bu, ada apa? Iya tetap bukan nyalahkan bahasanya itu. Paham boten ya kan gitu. Dipahamin. Kita melihat itu dari berbagai sisi. Saya nyampaikan itu kan melihat dari berbagai macam sisi. Nah, IO pasti mbok piye-piye gampang. IO ora ono pemain tinggal ora ono sing mainke tinggal tutup rasa main. Kayak kan gitu aja. Gimana pun gak bakalan rugi. Gitu. Nggih. Bukan masalah penak. Zaman dulu malah luwih rekoso daripada sekarang main lobet itu. Turun sedikit. Kalau bicara dari zaman dulu lebih enak main lobet. Salah. Pakemnya lebih marem kayak dulu daripada sekarang. Dulu itu kalau belum bunyi lebih dari 5 detik belum dinilai. Sekarang lagi ngek ini dinilai kan begitu. Nah, berikutnya kita dibilang apapun siapapun. Ya intinya tetap pakem itu salah. Gitu. Terbagi-bagi sama kelas, terus tiap IO nggak sama pakemnya, nggak seragam. Terserah orang bilang aku sekarang nggak main terus ngomong asal-asalan, sok tahu, sok pinter, sok ampuh, sok sesepuh, bukan. Monggo terserah. Nah, saya ngomong apa adanya. Gitu. Lalu berikutnya, pemain sekarang nggak dewasanya di mana? Nyalahke pakem, nyalahke dulu awalan main Bali Bu, keduanya main ke pakemnya bermacam-macam, gimana? Nah emang salah kok. Itu yang bikin sepi kok. Masa selak. Kalau lihat dari sisi pemain. Terus berikutnya, terus apa? Dengar juga dibilang, ayo bareng-bareng kita jangan sok sepuh, sok pemain ampuh dewe, sok ini yang paling ampuh ngerawat sendiri. Jangan nyampaikan bahasa kayak gitu. Semua kecomaniai bareng. Itu loh. Bunyi kayak burungi angel, nyari maksimalnya angel. Juri pun tahu itu, juri-juri lawas lama-lama saya juga kenal, tapi mana pernah saya kan gitu. Cari burung maksimal itu angel. Berikutnya terus apa masalah? Sekarang orang mau cari bahan itu susah. Enggak susah. Harganya mulai turun, bukan udah mulai, sudah dari dulu mulai. Nek sekarang itu malah ada kenaikan gitu loh.
kemarin turun itu ya margo itu pakem aneh-aneh, kelasnya aneh-aneh, pakem kelasnya aneh-aneh, dibagi berbagai macam kelas. Setuju, saya nggak minta persetujuan sedulur semua, saya bicara apa adanya, apa yang saya amati. Dan apa saya ketemu ngobrol sama sedulur-sedulur lobet itu. Kelas boleh, sekarang coba kelas cukup ya, kelas kan dulu Quran A B C D, nggak ada kelas fighter, nggak ada kelas bebas aksi, nggak ada kelas L balibu L1 L2 L3 L4 L4 apa-apa empuh ranggena bahasanya itulah itu loh. Nah anu sekarang sepi terus karena kan apa, peternak terus dua mulai nurun, peternak terus turun, nggak ada, cari bahan susah, salah. Semakin peternak minim itu makin permintaannya tinggi, mesti harga naik. Nah, pola pasar kalau kita tahu ilmu ekonomi dan begitu. Lobet itu jangan disamakan dengan burung-burung fighter lainnya. Lobet itu burung koloni, semua bisa disetting. Nggak ada yang nggak bisa disetting lobet itu. Burung koloni bukan burung fighter. Fighter itu dibuat karena dipisah. Itu loh. Satu lagi. Kita nggak ada yang apa istilahnya, semua case terus berikutnya. Sebagai pemain sendiri juga salah. Tuntutannya ke IO kan macam-macam. Burungku kayak gini, belum paham bener tapi sok protes. Gitu. Protes nggak jelas, nesuse. Itu loh. Kita harus nyadari. Pengen anu sebagai pemain ojo njaluk juara mulu. Bahwa burungmu hebatnya kayak ngapa, juara di mana-mana. Tapi kan itu fakta lapangan semua. Sekarang lihat nonton itu, manuk kayak gitu. Saya ngelihat sendiri. Kenapa saya males lapangan? Burung-burung kayak gitu dipaksakan juara, kan begitu. Aku mendingan saya nggak tak lombakan pemain sebagai pemain. Terus ketiga masalah pakem lagi, balik lagi berikutnya. Kenapa pakem itu pakem penilaian ini? Tuh apa istilahnya batasan nilai? Ini bikin masalah. Burung bagus gak bakalan bisa juara, jarang itu juara. Ngaruh restart itu salah pakem enggak? Pakem penilaian enggak? Monggo jawab. Itu aja. Kita nggak pemain lobet itu nggak ada ya. Kalau pemain yang bener itu nggak ada yang merasa sok kicauan pun, merasa sok. Kita itu sama di burung itu, nggak ada pemain anu. Adanya kan pemain lawas kalau pemain baru, pemula round. Istilahnya aku yang paling hebat, aku yang paling anu, nggak ada. Pemain penghobi beneran. Itu loh. Itu semua IO penurunan itu semua berkontribusi. Sepinya itu dari macam-macam pakem penilaian itu, terus balibu orang mau ngerawat dewasa efeknya itu berkelanjutan, nggak dipisah-pisah. Pemain lobetnya lah kayak semuanya itu. Nggak ada gitu. Nek nggak mau disalahkan, nggak usah terjun di lomba di burung. Kita harus menaruh posisi bener salah pun kita tetap di posisi salah. Pemain pun ya salah, nggak bisa bener terus. Pengen juara ya nyogok cara kan gitu, lewat duri kan begitu.
Bahasa selak kan gitu aja. Istilahnya dong apa-apa kan gitu bahasanya kan gitu. Itu kan kontribusi semuanya. Pemain, juri, IO, itu kontribusi semua, perawat, kontribusi semua, salah semuanya. Nek bilang pemain ini suruh dewasa, pemain ini dewasa kabeh, ampuh kabeh, pinter kabeh semua sekarang, Mas. Gitu loh. Aku nyampaikan apa adanya aja. Mana pernah saya ngunggul-ngunggul ke, mana pernah saya ngapusi Kusuma dari mana, apa pernah saya ngunggul-ngunggul ke Kusuma, masih kayak juara pun pas waktu di Kebumen pun protes kalau aku harusnya dikurangi nilai, kok nggak dikurangi nilainya. Itu kita semua harus sadar itu loh. Kita semua salah, dewasa semua sudah dewasa, jangan nyalahkan. Sepi ramenya, IO itu tetap untung karena disesuaikan jumlahnya. Yuk, nggak usah panjang lebar. Ini nggak mau disalahin ya nggak usah buat lomba. Nggak usah ikut lomba, nggak usah ikut semua salah, karena semua ikut tandil. Ya gini intinya, satu, sepi itu semua dari pertama. Dari itu, ada nongol balibu gak masalah, balibu terus kelasnya dibanyakin. Kan begitu urutannya. Dewasa, orang mau ngerawat dewasa, lebih milih ngerawat balibunya. Terus berikutnya nongol, kelas balibu itu kelas nongol dibagi kelas-kelas lagi, itu semakin minim. Ya sehingga ketiga sebagai pemain pun kan gitu, jangan minta juara terus kan gitu. Kita harus melihat menyepelekan burung orang lain, meskipun itu pemula, pemain pinggiran, gak ada istilah pemain pinggiran. Yang ada itu burung yang tanding kalau mau gitu. Belajarlah dari pemain murai. Sekarang ini kita sebagai pemain lobet mau rame apa rasa berkoar-koar nyalahke siapa, kita nggak perlu nyalahke untuk khusus lobet, pemain lobet sendiri, gak usah kita nyalahke si A, si B, si C, siapa yang bikin sepi, yang yang nggak berjuang, itu gak usah. Tinggal kita balik lagi ke diri kita. Jangan suka nyalahkan orang lain, tapi koreksi balik lagi ke kita sendiri. Musuh satu wis akeh banget, Mas. Dulu gitu. Itu aja tanggapan saya. Ya bukan sok sing wis apa udah dianggap lobet enggak ke lobet. Terus dianggap saya bukan suhu, saya orang kemarin, saya sampai sekarang pun jauh daripada sesepuh-sepuh yang lain. Gitu. Ya, itu aja. Semua salah, semua ada kontribusinya, rame tidaknya. Intinya kan rasa keluar-keluar, gak usah nyalah ke kanan kiri. Pakem itu salah. Pakem itu bukan kita nyalahke orang, tapi nyalahke sistem. Itu aja. Gitu. Wes kalau lanjut buka monggo. Itu aja cukup sekian nggih. Itu pendapatku. Karena kenapa saya sampai ngomong ini, nyampaikan keluar omongan ini. Karena semingguan yang lalu yang ngomong aku yang nyalahke pakemnya aku sendiri. Aku ngomong, tanya Mas Eko Wahyu Sulaiman, kan gitu. Tanya si siapa Mas Ucup, Klaten. Itu. Jadi bilang semingguan yang lalu mulai salah ke pakem, iya aku nyalah ke pakem. Dari dulu. Statementku gak pernah berubah. Aku juga gak pernah jilat apa, sudah aku sendiri masalah ini. Turun, salam. Sehat-sehat semua sedulur. Rasanya lagi orang lain.
rasanya lah ke pemain kabeh sedulur, penghobi ki sedulur semua. Salah pakem. Itu aja. Nuhun. Salam untuk yang IG, untuk yang TikTok.